Dunia kini telah berubah. Di balik keramaian kota, sebuah ancaman tersembunyi bersembunyi di kegelapan. Ialah Orphenok, makhluk yang bangkit dari kematian untuk mengklaim tempat manusia. Di tengah kekacauan ini, seorang pemuda gelandangan yang hanya ingin hidup tenang terjebak dalam pusaran konflik tersebut. Dengan menggunakan teknologi revolusioner, ia menjadi sosok pahlawan tak terduga yang harus berdiri di garis depan pertarungan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia bisa bertarung, tetapi apakah ia bisa menerima takdirnya sebagai pelindung. Dan seperti biasa, pantun, ketupat garing dicampur Bombay. Makanya sambil megang keris, ponsel lipat bunyinya standing by. Itu dia Kamen Rider Faiz. Scene diawali dari sebuah perusahaan besar yaitu Smart Brain. Beberapa ilmuwan yang bekerja di perusahaan tersebut nampak sedang melakukan eksperimen pada beberapa subjek uji coba. Namun ketika eksperimen berlangsung, rupanya ada penyusup. Terlihat di monitor CCTV, ia berwujud monster. Ia membunuh semua orang yang ada di dalamnya, yang kemudian ia mengambil subjek uji coba, yang mana itu merupakan sebuah teknologi revolusioner, yang salah satunya kita kenal sebagai Faiz Driver. Singkat cerita, beralih ke seorang pasien yang bernama Yuji Kiba, yang mengalami kecelakaan tragis yang berakibat dirinya kini telah mengalami koma selama 2 tahun. Kita flashback ke masa lalu Kiba pada 2 tahun yang lalu. Kiba dahulu memiliki seorang kekasih bernama Chi Morishita. Ia mencintai Kiba karena Kiba sosok pemuda yang baik hati dan juga polos. Keduanya saling mencintai bukan karena materi, melainkan karena ketulusan hati. Bahkan saat kencan pertamanya pun, Kiba mengajak Chi bersepeda dengan berboncengan, karena bagi Kiba, bahagia itu sederhana. Pada saat itu, hubungan mereka esoknya akan genap berjalan 1 tahun, dan mereka berniat merayakannya dengan kencan sepeda sama seperti pertama kali mereka berkencan. Dan tentu saja mereka mendapat restu dari kedua orang tuanya. Gak kayak kamu. Akan tetapi keluarga Kiba ditimpa sebuah kejadian tragis, yang mana mobil yang dinaiki mereka ditabrak truk oleng. Kejadian itu membuat Kiba koma hingga 2 tahun, sementara kedua orang tuanya meninggal. Beralih ke timeline utama. Pada monitor elektrokardiogram menunjukkan angka 0 yang berarti terjadinya henti jantung, dan dokter pun menyatakan bahwa Kiba kini telah meninggal. Namun malam harinya ia tiba-tiba hidup kembali dan sekilas matanya terlihat memutih. Kemudian scene menampilkan iklan dari perusahaan Smart Brain, yang mana produk dari perusahaan tersebut yang bertemakan tentang kehidupan, penjualannya meningkat pesat. Usai sadar dari komanya, Kiba mengunjungi kediamannya yang kini telah menjadi milik orang lain. Ia pun menanyakan hal tersebut pada pamannya, dan rupanya selama 2 tahun belakangan perusahaan ayahnya bangkrut dan meninggalkan banyak hutang, hingga semua aset dan rumah Kiba pun ikut terjual. Namun ternyata itu hanyalah sebuah kebohongan, yang mana Kiba tiba-tiba bisa mendengar perbincangan pamannya dengan saudara sepupunya Kazuaki, yang berkhianat dengan menjual semua aset perusahaan milik ayah Kiba termasuk rumahnya tanpa izin. Namun nampaknya Kiba belum memahami kekuatan yang dimilikinya. Kemudian Kiba menemui mantan pacarnya Chi Morishita dengan membawa sepeda untuk mengingatkan Chi tentang janjinya merayakan hubungan mereka yang genap 1 tahun. Kiba nampaknya tidak menyadari bahwa ketika ia tidak sadarkan diri, banyak hal yang telah berubah. Chi yang dulu mencintainya dengan tulus, namun kini cintanya telah pupus. Yang rupanya Chi kini menjalani hubungan spesial bersama dengan sepupu laknatnya si Kazuaki dan tinggal bersama. Chi nampak dipaksa masuk ke dalam rumah dan sekilas ia menoleh ke arah Kiba. Tentu bagi Kiba ini sangat menyakitkan. Anjir, sedih banget cu. Kalian tahu kan gimana rasanya definisi sakit tidak berdarah? Singkat cerita, Kazuaki yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba dihadang oleh Kiba. Itu membuat Kazuaki melontarkan kalimat cacian pada Kiba, hingga memicu amarahnya yang membuatnya bertransformasi menjadi sosok monster yang kita kenal sebagai Orphenok.
Wujud Orphenok Kiba penampilannya menyerupai kesatria dengan baju jirah yang kokoh. Seperti yang terlihat, ia memiliki karakteristik kuda dan dapat mengubah bagian bawah tubuhnya seperti makhluk mitologi Yunani, Centaur. Pedang yang ia ciptakan luar biasa tajam hingga dapat menembus jantung target dan nampak menyuntikkan energi Orphenok, yang mana energi tersebut membuat targetnya kembali bangkit dari kematian, bergerak tanpa kesadaran, hingga berakhir menjadi butiran debu. Kita beralih ke Kyushu, salah satu daerah di Jepang. Seorang wanita bernama Mari Sonoda yang sedang bepergian dengan sepeda motornya. Ia diikuti oleh pemuda bernama Daisuke Makino, orang yang tidak dikenalnya karena Mari telah membantu memperbaiki motornya yang mogok. Mari sendiri memiliki prinsip bahwa dirinya pantang melihat orang yang berhenti di tengah jalan. Kemudian Daisuke mengajak Mari untuk bepergian bersama, namun Mari mengabaikannya. Seorang pemuda bernama Inui Takumi alias sang MC kita yang juga sedang bepergian mampir ke kedai tersebut. Ia memiliki karakter pendiam, ngomong seperlunya, bahkan memesan makanan pun hanya cukup dengan menunjuk daftar menunya. Kemudian ia nampak keheranan melihat Mari yang menyantap sup panas dengan sekali seruput. Dan setelahnya ia juga mengikuti Mari karena tas yang dibawa Mari nampak seperti tas miliknya yang hilang. Di tengah perjalanan, Daisuke mengajak dua orang temannya, Kohei dan Izana Horoshi. Mereka pun memaksa Mari untuk berfoto selfie. Setelahnya, Daisuke yang usai dari toilet, ia tiba-tiba diserang oleh monster Orphenok. Izawa yang usai pergi ke suatu tempat, ia membawakan makanan hangat untuk Mari dan Kohei. Kemudian ketika Mari yang hendak pergi, ia melihat Daisuke yang telah menjadi mayat. Namun ketika Mari memanggil Kohei dan Izawa, tiba-tiba jasadnya menghilang. Malamnya Daisuke dengan sepeda motornya menghampiri mereka dan seketika itu tubuhnya hancur menjadi butiran debu, begitupun dengan Kohei. Sementara Izawa menghilang entah kemana. Secara bersamaan, kehadiran Takumi yang sebenarnya ingin mengambil tas miliknya malah dicurigai oleh Mari yang seolah Takumilah penyebab kematian mereka. Namun kesalahpahaman itu berakhir ketika Izawa menunjukkan dirinya sebagai Orphenok. Jadi Izawalah penyebab kematian teman-temannya karena rupanya ia mengincar isi tas yang dibawa Mari yang merupakan sebuah belt. Takumi dengan sigap mengambil tas tersebut dan memeriksanya, dan tentu saja isi tas itu bukan barang miliknya, melainkan sebuah teknologi canggih buatan PT Smart Brain. Mari kemudian berinisiatif untuk memakainya dengan menekan angka 5 hingga 3 kali dan menyerukan Henshin. Namun alat itu nampak tidak sesuai dengan mekanisme pemakainya, hingga itu menjadi bahan ejekan oleh Izawa, dan nampaknya setiap wujud manusia dari sosok Orphenok terlihat dari bayangannya. Bentuk Orphenok Izawa yaitu Stingfish, tipe ikan penyengat. Ketika ia membunuh Daisuke, ia dapat memanjangkan ujung jarinya seperti tentakel dan menyuntikkan energi Orphenok pada jantungnya, yang membuat Daisuke menjadi abu. Ia juga dapat berubah menjadi wujud yang dapat berenang bebas. Sementara itu Mari melakukan percobaan pada Takumi, yang mana bel tersebut dikenakan padanya, dan boom, ternyata itu berfungsi. Dan inilah awal mula Inui Takumi menjadi Kamen Rider Faiz. Standing by. Complete. Usai Takumi mengalahkannya, Mari nampaknya baru mengetahui kekuatan dari belt atau Faiz Driver. Mari kemudian mengikuti Takumi dan mempertanyakan sikap Takumi yang dingin dan cuek dengan kejadian tersebut. Dan belt itu rupanya kiriman ayah Mari bersama dengan motor yang dinaikinya. Nah, motor ini sempat terlihat di iklan Smart Brain. Itu berarti belt dan juga motor tersebut diambil oleh ayah Mari yang sepertinya sosok Orphenok pada insiden penyusupan di perusahaan Smart Brain. Untuk mencari tahu alasan ayahnya mengirimkan barang canggih tersebut, Mari pun melakukan perjalanan ke Tokyo untuk menemuinya. Melihat Takumi yang tak henti-hentinya meniup wedang bajigur, Mari menjulukinya si lidah kucing. Itulah mengapa pada saat di kedai, Takumi sampai keheranan melihat Mari yang menyeruput sup panas dengan begitu mudahnya. Sementara lidahnya sendiri sensitif terhadap suhu panas. Kemudian Takumi mendapat telepon dari pihak kepolisian agar secepatnya mendatangi kantor polisi karena tasnya yang hilang 3 tahun lalu kini telah ditemukan. Beralih kembali ke Yuji Kiba yang depresi karena belum bisa menerima apa yang
yang terjadi padanya, hingga ia mengambil keputusan untuk bunuh diri, namun gagal karena ia diselamatkan oleh seorang wanita yang juga merupakan model iklan dari perusahaan Smart Brain, sebut saja Smart Lady, yang diperankan oleh Hitomi Kurihara yang juga memerankan Nanako Shimada dalam series Kamen Rider Yuki. Meski tingkahnya sangat konyol serta gaya bicaranya seperti anak kecil, namun sepertinya ia orang yang sangat berpengaruh pada perusahaan besar tersebut. Ia menjelaskan pada Kiba tentang keberadaan Orphenok. Sebagai Orphenok, Kiba tidak akan mati dengan mudah karena tubuhnya kini telah berevolusi melampaui batas kemampuan manusia. Namun Smart Lady menyatakan bahwa Kiba masih belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, dan di luar sana ada banyak orang-orang yang telah menjadi Orphenok yang masing-masing menikmatinya dengan berbagai macam kekuatan. Lady pun meminta Kiba untuk secepatnya menguasai kekuatannya, dan ia memberikannya Smart Pad yang sepertinya digunakan sebagai terminal informasi kepada mereka yang terlibat dengan Smart Brain. Sementara itu, Chi didatangi dua orang detektif, yang salah satunya detektif veteran bernama Sono Joji dan rekannya detektif Sawamura. Mereka meminta informasi terkait kematian Kazuaki yang meninggal tepat di hadapannya. Bukannya ngasih informasi, ia malah berteriak histeris dan seolah tidak ingin dicurigai sebagai pelakunya. 私のせいじゃない。もっと詳しくお話を。どれもあなたを。 Singkat cerita, Chi menemui Kiba. Ia menyatakan perasaannya bahwa selama ini ia sebenarnya kesepian dan selalu memikirkannya. Mungkinkah itu benar? Karena waktu itu terlihat Chi sempat melihat ke arah Kiba yang bisa jadi menandakan bahwa Chi masih memiliki perasaan padanya. Ketika Chi melihat dua orang detektif yang mengikutinya, ia kembali histeris dan melarikan diri, yang padahal Pak Detektif tidak menuduhnya sama sekali. Demi menyelamatkan dirinya dari persoalan hukum, seketika itu Chi spontan menunjuk Kiba sebagai pelaku pembunuhan Kazuaki. Alhasil keduanya sama-sama melarikan diri dari kejaran detektif. Sembari berlari dengan perasaan yang hancur lebur, Kiba melihat bayangan masa-masa bahagia dirinya dengan Chi, yang kini masa itu seolah takkan kembali dan hanya meninggalkan luka yang sakitnya bukan main. Usai kabur dari kejaran detektif, mereka kebetulan bertemu kembali. Alasan Chi yang menuduh Kiba sebagai pembunuh Kazuaki diakui hanya upaya untuk mengalihkan perhatian para detektif, yang tanpa Chi sadari, tuduhan tersebut memang benar adanya. Terkait dengan perubahan penampilan Chi serta sikapnya yang kini telah berubah, Kiba mengatakan bahwa ia juga kini berubah. Ya, berubah menjadi Orphenok dan kemudian membunuhnya. Setelahnya Lady menemuinya dan nampak mendukung apa yang dilakukan Kiba. Kemudian ia mengajaknya ke suatu tempat dengan menaiki mobil mewah, dan Kiba tidak lagi memperdulikan Chi yang kini tubuhnya hancur menjadi butiran debu. Beralih ke Takumi, pihak kepolisian kini menemukan tas miliknya yang berisi celana pendek dan beberapa jeroan. Tentu hal ini membuat Mari tersenyum geli mendengarnya. Tas milik Takumi ternyata memang sama dengan Mari. Hal inilah yang membuat Takumi yang pada awalnya mengikutinya. Jadi mereka saling mengenal gegara perkara tas. Terkait dengan belt Faiz, Mari meminta Takumi untuk melindunginya karena ia melihat Takumi yang bisa berubah, tapi Takumi terlalu cuek dan enggan membantunya. Dengan kesal, Mari meminta Takumi untuk membawa tasnya ke Tokyo karena ia takut dikejar orang yang mengincar tas miliknya. Hingga kekonyolan pun terjadi yang mana mereka saling melempar tas. Mari kemudian mencari tasnya yang terlempar. Meski sikap Takumi dingin dan cuek, namun jauh di lubuk hatinya ia baik hati dan penuh rasa keadilan. Terlihat ia ikut membantu Mari menemukan tas yang dilemparnya. Ketika ia kembali ke tempat semula, tas miliknya malah hilang dicuri orang. Tapi begitu dicek, ternyata tas yang dilempar tadi milik Takumi. Itu berarti tas yang hilang milik Mari. Ketukar lagi kan jadinya. Shin kemudian memperlihatkan seorang pengendara yang dikejar polisi karena melanggar batas kecepatan. Ketika dilakukan penilangan, pria itu rupanya sosok Orphenok. Meski enggan membantu Mari mencari belt miliknya, namun rasa tanggung jawab bagi Takumi nampak seperti sebuah hutang yang harus dibayar. Dalam perjalanan, Mari mengungkapkan bahwa dirinya memiliki impian ingin menjadi ahli kecantikan. Sementara Takumi sendiri tidak tertarik dengan sebuah impian, yang sepertinya Takumi memiliki masa lalu yang kelam. Belt Faiz akhirnya ditemukan di sebuah toko barang antik bersama gunting idaman para salon kecantikan. Namun karena belt telah dijual oleh si pencuri pada pemilik toko,
maka Mari tentu saja harus menebusnya. Dengan dibantu Takumi, Mari membuka jasa potong rambut untuk anak-anak, dan pada akhirnya Mari berhasil mengumpulkan uang untuk mendapatkan kembali belt miliknya. Dirasa tanggung jawabnya sudah lepas, Takumi kemudian buru-buru kabur meninggalkan Mari yang melengos ke toilet. Singkat cerita, Mari melanjutkan perjalanan ke Tokyo. Tiba-tiba ia dihadang oleh pria orfenok tadi, yang mana perubahannya memiliki karakteristik gajah. Ia meminta Mari untuk menyerahkan tas miliknya. Mari pun ngibrit membawa tas itu, dan ternyata lagi-lagi tasnya tertukar. Di sisi lain, Takumi nampaknya merasakan hal yang sama. Ia pun segera menemui Mari untuk mengambil tas miliknya. Dan sesampainya di TKP, karena situasi, Takumi harus kembali mengambil keputusan untuk bertarung. Standing by. Henshin! Complete. Ready. 何やってんの？ Exceed charge. Elven Orpenok memiliki pukulan yang hampir setara dengan Faiz, namun pada mode ini gaya serangannya lambat, alhasil ia terkena beberapa pukulan Sing Mang Faiz, dan nampaknya setiap Orpenok memiliki perubahan bentuk dari tubuhnya. Tentu itu tergantung dari karakteristiknya, entah itu hewan maupun tumbuhan yang merupakan bentuk representasi evolusi manusia. Mari mengenakan sebuah alat pada kaki kanan bawah Takumi yang dinamakan Faiz Pointer, yaitu pembidik laser sebagai pelacak otomatis yang dikombinasikan dengan Faiz Pon. Sebelum masuk ke mode Rider Kick, memori misi dimasukkan ke dalam soket yang kemudian dilakukan exit charger untuk mengaktifkan gerakan khusus dengan menekan tombol enter dan dapat menandai target hingga jarak 2000 meter. Penanda yang mengunci musuh ditembakkan dari ujung Faiz Pointer hingga melepaskan Rider Kick dengan daya rusak 17 ton Crimson Smash. Setelahnya Mari yang terluka meminta Takumi untuk setidaknya menemaninya hingga keadaannya membaik. Namun sebenarnya itu hanya akal-akalan Mari agar setidaknya Takumi tetap bersamanya. Takumi rupanya juga akan melakukan perjalanan ke Tokyo. Namun ia tidak memberitahukan alasannya pada Mari. Ketika Mari menyantap ramen, terlihat oleh Takumi pergelangan tangannya nampak normal seperti biasanya. Alhasil ketahuan deh kebohongan Mari yang membuat Takumi kembali meninggalkannya. Di Smart Brain, Lady berupaya mempertemukan pemimpin perusahaan tersebut dengan Kiba, namun sayang mereka tidak sempat bertemu karena kendala urusan. Tapi si bos besar memberikan sebuah pesan padanya lewat sebuah kartu yang berisi berbagai data yang hanya dapat dibaca menggunakan Smart Pad. Pesan tersebut bertuliskan Sang Raja yang tertidur. Kita beralih ke seorang gadis SMA bernama Yuka Osada. Yuka kehilangan orang tuanya ketika masih sangat kecil. Ia kemudian diasuh oleh pasutri yang pada saat itu sepertinya belum memiliki seorang anak. Usai memungut Yuka, pasutri tersebut memiliki seorang anak perempuan bernama Michiko. Dan di masa remaja mereka, Michiko menjadi anak yang dibanggakan karena ia berprestasi di sekolahnya. Sementara Yuka sendiri tidak seperti Michiko, ia malah jauh dari harapan kedua orang tua angkatnya hingga ia diperlakukan dengan kasar oleh orang tua Michiko layaknya anak tiri, yang membuat Yuka akhirnya menjadi pribadi yang pemalu dan penakut, hingga seringkali meminta maaf yang bahkan ketika melakukan sebuah kesalahan kecil. Tak hanya di rumah, di sekolah pun ia sering diperlakukan dengan kasar dan dirundung oleh Michiko dan teman-temannya, hingga Yuka sama sekali tidak memiliki teman di sekolahnya. Namun ia memiliki sahabat pena yang kita kenal sebagai anak milenial dengan istilah di zaman itu, yaitu temen SMS-an yang biasanya didapat dari mengacak nomor. Ini eranya pemuda 2000-an banget sih. Teman SMS Yuka bernama Keitaro Kikuchi. Mereka saling bertukar kabar dengan SMS-an dan sama sekali belum pernah bertemu. Keitaro seorang pekerja paruh waktu di tempat cuci kering atau laundry. Ia pemuda baik hati yang mencintai pekerjaannya dan memiliki harapan ingin semua orang di dunia hidup bahagia. Ketika sedang mengantarkan pakaian pada para pelanggan laundry, ia mengalami insiden kecelakaan tunggal hanya gara-gara kaget disalip pengendara motor dan hampir menabraknya. Rupanya pengendara tersebut Takumi dan ia bertemu dengan Mari yang mengejarnya. Namun Mari harus mengurungkan niat untuk mengejar Takumi karena sesuai dengan prinsipnya ia tidak akan membiarkan orang lain berhenti di tengah jalan. Terlebih ia melihat Keitaro yang depresi. Alhasil Mari pun membantu Keitaro untuk mengantarkan pakaian tersebut kepada para pelanggan laundry. Di tempat lain, 3 orang berandal yang salah satunya berubah menjadi Orphenok mengambil paksa moge dari pemiliknya. Ia memiliki wujud Orphenok dengan karakter sapi.
キーをよこせ。お前何やってんだ。 Di terowongan kereta bawah tanah, beberapa petugas pemeliharaan yang hendak beristirahat mengalami insiden keruntuhan. Dua orang diantaranya terpisah dari yang lain. Ia bernama Tetsuo Itagaki selaku pemimpin petugas pemeliharaan dan bawahannya Kazufumi Mizuno, yang mana mereka tiba-tiba menemukan sebuah ruang bawah tanah misterius. Ketika memasuki ruangan tersebut, mereka sampai heran bukan main, yang mana ruangan itu nampak seperti sebuah sekolahan dan terlihat ada kalender tahun 95. Dan sekolahan tersebut berada di kedalaman 35 meter di bawah tanah. Kemudian terjadi runtuhan susulan yang membuat keduanya terjebak. Kembali ke Keitaro bersama Mari, sembari mengantarkan pakaian. Saking baiknya, Keitaro bahkan menerima permintaan beberapa pelanggan yang mungkin dianggap orang lain hanya dimanfaatkan. Tentu Mari menganggapnya orang aneh. Ketika mengantar kiriman terakhir, pakaian tersebut malah terjatuh dan kotor terlindas mobil. Mereka pun berupaya membersihkannya di laundry terdekat, dan tak sengaja Mari menemukan kolor Takumi, dan benar saja itu memang miliknya. Hingga terjadi kesalahpahaman antara Takumi dan Keitaro yang membuat baju pelanggan robek. Karena Takumi kesal, pakaian miliknya dikeluarkan tanpa izin. Mari sendiri nampak keluar untuk memastikan keberadaan Takumi, sementara Keitaro merengek karena pastinya ia akan dipecat. Dan ketika Mari mengejar Takumi, ia dihadang oleh pria berandal tadi, yaitu si Orpenok Sapi, yang mengincar belt Faiz dan menyerangnya hingga Mari mengalami luka di lengan kanannya. Mari pun segera melempar Faiz Driver pada Takumi dan pertarungan pun dimulai. Standing by. Complete. 武器で温かい。 Single mode. Fast hold. Exceed charge. Dalam pertarungan, pada Faiz Pon ditekan angka 103 dan Enter, itu mengaktifkan single mode Pon Blaster yang berubah layaknya pistol yang dapat menembakkan laser. Kemudian 106 dengan Enter untuk mengaktifkan Burst Mode yang melepaskan 3 tembakan beruntun dalam satu picu. Memori misi yang terpasang di luar digunakan sebagai chip aktivasi mode dari berbagai peralatan Faiz. Selain pada Faiz Pointer, bisa juga pada Faiz Shot, sebuah alat dengan bentuk menyerupai kamera digital yang kegunaan utamanya untuk pukulan, yaitu Knuckle Mode. Dan setelah Exit Charger dapat melepaskan pukulan khusus Grand Impact yang memiliki daya hancur sebesar 5,2 ton. Beralih ke Yuka yang ikut menjadi anggota klub basket di sekolahnya. Dalam sesi latihannya, Yuka nampak tidak mendominasi permainan. Yang ada ia malah kena lemparan bola basket yang secara sengaja hingga bertubi-tubi ditujukan padanya. Itu membuat Yuka mengambil keputusan untuk berhenti dari klub laknat tersebut. Di dalam benaknya, ia memiliki impian. Ia ingin pergi ke suatu tempat yang indah di mana hanya terdapat orang-orang ramah dan baik hati. Tempat di dekat lautan dengan kilauan air sebening kaca. Perundungan yang terus-menerus dialaminya serta tekanan emosional yang luar biasa yang diderita Yuka membuatnya terjatuh dari tangga bersalju yang menyebabkan ia tewas karena benturan di kepalanya. Dan seketika itu Yuka terbangun kembali menjadi sosok Orpenok. Takumi dan Keitaro mengantar Mari ke rumah sakit terdekat. Sembari menunggu Mari yang sedang dilakukan pemeriksaan, Keitaro mempertanyakan banyak hal pada Takumi, termasuk tentang dirinya yang bisa berubah. Keitaro nampaknya tertarik dengan kekuatan tersebut, yang tentu saja baginya bisa menyelamatkan banyak orang. Namun sikap dingin Takumi yang tidak tertarik dengan apapun membuat Keitaro nampak kesal, dan bahkan menyarankannya untuk mengenakan Faiz Driver. Meski sikapnya menyebalkan, tapi Takumi memiliki rasa keadilan yang tinggi, hingga ia menjanjikan pada Mari untuk menemaninya sampai lukanya pulih kembali. Terkait Faiz Driver yang dikirimkan ayah Mari, Keitaro menyarankan untuk pergi ke Tokyo bersama agar setidaknya mendapat informasi terkait sabuk tersebut dan juga monster yang bermunculan. Keitaro nampak memiliki kemampuan unik yang mana ia alergi jika ada sesuatu yang kotor, termasuk hati orang yang kotor. Mungkin kemampuan ini ia dapat karena bawaan dari profesinya sebagai karyawan laundry. Malamnya Keitaro menghubungi Yuka via SMS. Ia bercerita tentang impiannya yang ingin segera membuat semua orang hidup bahagia
ia dan menjadi yang pertama melindungi semua orang. Singkat cerita, esoknya Mari panik karena Keitaro dan motor miliknya beserta Vice Driver tiba-tiba menghilang. Di lain tempat, dua orang berandal yang merupakan teman si Orphenok sapi tadi, salah satunya membunuh karyawan SPBU dengan wujud Orphenok kriteria tumbuhan kaktus. Ia bernama Akai. Usai membunuh, si Akai malah ditempeleng oleh si Midorikawa karena menggunakan kekuatan Orphenok di sembarang tempat. Ini berarti kekuatan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh kebanyakan orang. Kemudian Lady menghubungi mereka dan memberitahukan lokasi keberadaan Belt Faiz yang titik koordinatnya kini telah berpindah tempat. Jadi inilah mengapa para Orphenok bisa melacak keberadaan Mari untuk mengambil belt tersebut, tentu dengan bantuan Lady Smart yang sepertinya entah pada Vice Driver maupun motornya terdapat semacam sensor agar mudah dilacak. Terkait dengan insiden kereta bawah tanah, media massa kini memberitahukan bahwa 6 pekerja dari 8 orang dinyatakan meninggal, sementara 2 orang lainnya menghilang. Bagi Sono yang merupakan seorang detektif veteran, itu hanyalah hal biasa, sementara Sawamura sendiri nampak akan menyelidikinya. Kembali ke Mari yang mencari Keitaro, dan rupanya Keitaro telah diberhentikan dari pekerjaannya dan sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya di Tokyo. Shin kemudian memperlihatkan Keitaro yang menaiki motor Mari dan juga Vice Driver. Ia berharap impiannya tercapai untuk melindungi semua orang dengan alat canggih tersebut. Keitaro melakukan hal demikian hanya gara-gara Takumi sempat mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan Vice Driver karena Takumi sendiri sepertinya termasuk orang yang anti bermasalah dan hanya ingin hidup tenang. Namun perilaku Keitaro mengambil barang yang bukan miliknya tentu tidak dibenarkan, dan dalam perjalanannya Keitaro sangat ingin bertemu dengan Yuka karena selama ini mereka hanya terhubung via SMS-an. Layaknya Mang Darso, Keitaro pun mentas laut leweng gunung demi Neng Yuka, sang kabogo jauh tercinta. Asik. Namun di tengah jalan ia malah dihadang oleh 2 orang berandal Orphenok tadi. Mereka pun bertransformasi, Akai menjadi Orphenok tumbuhan kaktus, sementara Midorikawa Orphenok mantis. Keitaro pun dengan pedenya mencoba untuk bertransformasi mengenakan Vice Driver. Namun ternyata error. Mampus loh. Midorikawa pun mengejeknya melalui bayangannya bahwa tidak semua orang bisa berubah. Takumi dan Mari datang menyusul, namun terlambat Akai telah mengambil belt Faiz dari Keitaro. Akai kemudian bertransformasi. Sikap Midorikawa yang angkuh dan suka merendahkan, bahkan pernah memukulnya, membuat Akai berniat untuk melenyapkannya. 大丈夫か？威張りすぎなんだよお前。 Setelahnya Takumi dan Keitaro berupaya untuk melawannya, dan ketika mereka terpojok, seketika itu motor Mari yang dulu kita kenal dengan Auto Fajin atau dalam bahasa Jepang Auto Bajin bertransformasi menjadi mecha dan menyerang Akai. Nampaknya ia telah diprogram untuk mengikuti instruksi Mari jika Mari dalam keadaan terancam. Akai mendapat pukulan telak dari Auto Fajin hingga transformasinya dibatalkan. Takumi pun dengan segera mengambil belt Faiz. Mari yang melihatnya pun nampak lega karena belt tersebut jatuh ke orang yang tepat. Dan pada akhirnya si Orphenok kaktus ini tiwas dengan serangan andalan Crimson Smash. Standing by. Complete. Exceed Kemudian mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke Tokyo. Keitaro pun meminta maaf pada Mari dan Takumi atas ketololannya karena telah mengenakan Vice Driver secara sembarangan. Itu dilakukan karena ia menganggap Takumi tidak peduli dengan orang lain. Usai kejadian tersebut yang mengancam nyawanya, Takumi nampaknya mulai membuka dirinya. Ia menawarkan diri untuk menjaga belt tersebut agar tidak dicuri lagi, dan ia tertarik serta ingin menaiki motor Auto Fajin. Mari pun merespon, tentu ia setuju jika Takumi orang. Kita beralih ke Yuka. Usai bangkit dari kematiannya, sama halnya seperti Kiba, ia bisa mendengar suara dari seseorang yang dikenalnya dari kejauhan. Ia mendengar suara jeritan Michiko yang meminta tolong usai terserempet mobil. Karena khawatir, ayah dan ibu Michiko pun mengikutinya. Ketika ditemukan, Michiko justru malah menuduh Yuka yang mendorongnya. Ayah Michiko tentu mempercayainya karena baginya tidak masuk akal jika seseorang bisa mendengar dari kejauhan. Dan seketika itu, Yuka diusir dari keluarganya.
Singkat cerita, ketika di sekolahan, ia dirundung oleh anak-anak dari tim basket dengan mengambil sepatu miliknya, tanpa peduli dengan kehidupan Yuka saat ini yang tinggal sebatang kara. Lewat sebuah SMS dengan Keitaro, Yuka pun mencurahkan kemalangannya dan ingin bertemu dengan Keitaro. Dan ketika Yuka memasuki ruang arena basket, ia melihat sepatunya compang-camping, sobek nggak karuan. Dan tanpa pikir panjang, karena sudah keterlaluan, seketika itu Yuka bertransformasi dan membantai semua siswi di ruangan itu hingga tak tersisa. Wujud Orphanok Yuka memiliki karakteristik burung bangau yang mampu menciptakan sayap cahaya yang memancarkan energi Orphanok. Malamnya, sama seperti Kiba, Yuka menangisi kejadian yang dialaminya karena usai membunuh manusia. Entah sengaja atau memang kebetulan, Kiba menemuinya dan ia mengatakan, "You're my friend." Tentu ini menyiratkan bahwasanya kehidupan mereka senasib, yang mana mereka bisa dikatakan sebagai orang jahat dari orang baik yang tersakiti. 君の仲間